Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk hadir pada ngaji bersama. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan membaca Al-Quran Surat Ali Imran pada ayat 11-15. Selanjutnya ayat yang 11, mohon diperhatikan. Ini ada dal kemudian dimatikan oleh alif ya. Jadi kada bi ali fir'auna. Coba. Ayo perhatikan, baru saja ngomong. Bukan kada, tapi kada bi ali fir'auna. Coba. Kada bi ali walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'akhadahumullahu fa'akhadahumullahu bidunubihim humullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Terjemahnya, keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Nah ini kalau kita lihat ya, orang-orang kafir yang memberikan ujaran kebencian, itu mungkin bisa kita lihat di sosial media. Itu siapa tuh yang sampai menghujat Nabi, menghujat Islam tuh? Paul apa siapa ya? Ya Sopun Ibrahim ya, yang Senes itu siapa ya? Itu persis seperti itu. Nanti orang-orang yang seperti itu nanti persis kondisinya seperti pengikut Fir'aun ya, dan orang-orang sebelum mereka, tidak suka terhadap keberadaan dan kebenaran agama yang lurus, yaitu al-Islam ya. Terus mengadakan ujaran kebencian, bahkan memberikan semacam penetrasi-penetrasi yang membuat kita kadang-kadang panas dan marah ya. Nah yang seperti inilah yang harus kita perangi sebenarnya. Kemudian pada ayat yang ke-12, off-nya perhatikan ya. Qulil ladzina kafaru. Coba. Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannam. Satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannam. Kemudian ada dimatikan oleh hamzah ya. Wa bi'sal mihad. Wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Mungkin kalau kita melihat fenomena sekarang, seakan-akan mereka kayaknya di atas angin, di atas gambaran kemenangan, tapi tetap di mata Allah mereka itu akan dikalahkan dan pasti akan ditempatkan di tempat yang sangat nista, yaitu neraka. Jadi kita itu harus betul-betul yakin, jangan wah sekarang kok berislam, beragama Islam jadi seperti yang tidak percaya diri, seperti yang merasa kalah, seperti yang merasa direndahkan dan sebagainya.
tetapi di mata Allah kita berislam itu sangat dimuliakan, dan agama yang paling betul-betul diridhoi adalah al-Islam. Itu harus betul-betul diyakini dengan seyakin-yakinnya, ya. Kemudian pada ayat yang ke-13, mari kita simak kembali dan ditirukan, ya. Qafnya perhatikan. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Coba. Lakum ataitum fi fi'atainil taqata. Ya. Fi ataini, ya, fi atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain wallahu yu'ah, perhatikan, wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Perhatikan sekali lagi. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Coba. Inna fi la'ibratan liulil absar. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan, maksudnya golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. Ini ayat-ayat ini jelas. Nanti kalau kita membaca, menerjemahkan terus itu ya, mengkaji Al-Quran, nanti kita akan memahami, nyambung ya, dari ayat ini maksudnya seperti apa gitu ya. Ini sampai ayat keberapa ini? Berarti dua lagi ya. Mari kita lanjutkan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Syahawati minan nisa. Jadi kalau za itu harus betul-betul mengandung s ya, za ya, jangan ja, tapi zuyyina lin nasi hubbus ya, hubbus syahawati minan nisa. Coba. Zuyyina lin nasi hubbus syahawati. Ulangi dari hubbus syahawat
minan nisa'i. Rumus Nah, I-nya itu tetap dibaca karena mau dilanjutkan ya. Tapi kalau mau diwakaf berarti minan nisa gitu ya. Wal bani, betul ya? Wal banina wal qanatiril muqantarati. Coba. Banina wal qanatiril muqantarati. Coba. Ini memulainya yang tidak pas ya. Mau dari mulai wal banina ya. Ya perhatikan. Wal banina wal qanatiril muqantarati. Coba. Wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati. Coba. minaz zahabi wal fiddati. Ayo dilihat, berhentinya dulu ya. Minaz zahabi wal fiddati. Minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati. wal khailil musawwamati. Ulangi lagi, perhatikan. Wal khailil musawwamati. Wal khailil musawwamati. Wal An'ami wal harasi. Zalika mata'ul hayatid dunya. Hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ulangi. Wallahu ain ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, ini diperhatikan, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Ini berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak serta kuda-kuda pilihan. Kemudian hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ini begini, saudara-saudara jamaah sahabat Iqra yang dimuliakan Allah. Maksudnya begini, jadi kita itu sudah ditumbuhkan di dalam hati kita semuanya nih manusia yang normal. Di dalam hatinya itu selalu ditumbuhkan rasa indah. Indah kepada siapa? Kepada kita cara pandang cinta terhadap yang diinginkan oleh setiap manusia. Kepada apa saja. Di sini perempuan-perempuan, ya artinya begini, ya dalam usul fikih, kenapa kok perempuan-perempuan? Iya, laki-laki yang normal, hatinya itu selalu betah, senang kalau melihat wanita-wanita yang indah, yang cantik-cantik. Ya, mau diperhatikan, ya. Jadi kita itu laki-laki itu selalu senang cinta kepada sesuatu yang indah yang terdapat pada perempuan. Waduh, itu cantik banget itu ya. Jadi kalau kita melihat wanita cantik kemudian kita tidak merasa senang, itu berarti kita mungkin tidak normal. Ya, itu kita sudah ditumbuhkan rasa itu oleh Allah. Ya. Kemudian
kalau berdasarkan usul fikih, bagaimana dengan perempuan? Perempuan pun sama, hatinya itu akan senang melihat pemuda-pemuda yang ganteng, yang tampan. Itu normal, ya. Kemudian kita juga punya rasa senang dan cinta memiliki anak-anak kita, ya, anak-anak yang baik-baik, yang soleh-solihah, yang pinter, yang nurut dan sebagainya. Bukan di situ saja, senang juga kepada harta benda yang sangat melimpah ruah, yang bertumpuk-tumpuk. Biasanya sih sebagai perlambang harta itu adalah emas dan perak, ya. Kemudian kuda pilihan. Nah, zaman baheula kuda pilihan. Ya, kudanya bagus-bagus, disimpan di kandang masing-masing, ya, dijadikan kendaraan yang terbaik. Sekarang kudanya jadi kuda Jepang, ya, mobil-mobil, motor-motor. Kita senang terhadap hal-hal seperti itu. Jadi kalau hati kita kemudian tidak senang kepada harta yang banyak, yang melimpah ruah, apa ya, harta jang naon cek sudah mah itu ya. Kemudian kita juga tidak suka kepada kendaraan-kendaraan yang bagus itu ya. Berarti kita hatinya tidak normal. Nah, setelah itu apa? Kita juga punya kesenangan, punya keinginan memiliki apa? Hewan ternak yang banyak, yang melimpah ruah. Ditambah apa? Sawah ladang yang begitu luas, ya, yang tumbuhnya tanamannya hijau-hijau, buahnya lebat dan mudah dipanen kapan saja kita ingin. Itu pengen seperti itu. Nah, itulah yang namanya kesenangan hidup yang normal, hati yang normal yang dikaruniakan dari Allah sebagai fitrah manusia, cinta terhadap semuanya itu. Namun kata Allah, ya, meskipun kesenangan kita yang banyak seperti itu, ada tempat yang sangat bermartabat di hadapan Allah, yaitu apa? Kembali dengan baik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan apa? Dengan bekal iman dan takwa, hidup kita nanti akan semakin terarah, ya. Hidup kita juga dibumbui seni, gitu ya. Seni berkumpul. Coba kalau kita ngaji sendirian, misalnya Darnoto habis cuti misalnya, ya, berapa pertemuan, ya, suruh ngaji seperti ini di rumah, dewekan itu ya, ngantuk yang ada. Tidak ada seni kita bercengkrama, bersendaguro, seni silaturahim. Ada seni ngupas pisang, bagaimana caranya, ya. Ada seni bagaimana membuka rambutan bersama teman, ya. Kemudian nikmatnya patin kriuk makan kacang tanah, ya, yang masih ada kulitnya bersama teman-teman. Itu seni yang kadang-kadang melekat dengan kehidupan. Akan terasa indah hidup berjamaah seperti ini. Nah, kemudian kita itu posisi seperti sekarang itu menuntut ilmu, karena hidup dengan ilmu akan dimudahkan. Nah, itu yang namanya menjadi moto Toha Putra Art di channel YouTube-nya. Mari kita hafal, ya. Ingat-ingat, hidup berilmu akan mudah, hidup dengan seni akan terasa indah, hidup dibingkai dengan iman dan takwa akan lebih terarah. Masa seperti itu aja enggak hafal gitu ya. Nah, ini ternyata sahabat kita, ya, sudah mulai mengaplikasikan. Ternyata kalau sudah berhadapan dengan mikrofon, ternyata pada lupa, ya Bang. Nah, itu kita supaya bisa itu harus membiasakan diri. Dengan biasa, insya Allah kita jadi bisa. Satu lagi, ya. Ya, satu lagi. Mari pada ayat ke-15 kita simak bersama, ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Coba. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Ya. Perhatikan lagi, lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Coba. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu. Coba. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidin
azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah. Ya, minallah itu kan ada tanda qaf, lam, alif layyinah. Berarti lebih utama berhenti di situ, ya. Betul. Nah. Wallahu basirum bil ibad. Wallahu basirum bil ibad. Perhatikan di sini. Pertama kali kul katakan, ya katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Yang demikian itu apa? Tadi ya, perempuan-perempuan, kuda-kuda pilihan, sawah ladang, harta yang bertumpuk. Nah ini di sini katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Ya. Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci. Ini maksudnya bidadari-bidadari yang masih perawan ting-ting, ya. Kalau wanita berarti dapat pemudi-pemudi yang tong-tong. Serta ridho Allah, di sana dibingkai dengan ridho Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Nah tadi pernyataan kita diberi nafsu, ya, cinta kepada perempuan-perempuan, harta yang melimpah, kendaraan-kendaraan, sawah ladang dan anak-anak, ya. Tapi semua itu masih belum seberapa dibandingkan dengan akhir. Akhir itu yang abadi, yaitu surga, yang penuh dengan kenikmatan yang digambarkan. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah dan bersih. Tentunya kalau sungai kemudian mengalirnya indah dan ikannya juga bagus-bagus, ya. Dalam ridho Allah, ya. Kemudian Allah melihat kita, bahagianya, indahnya kita ada di surga. Jadi dunia itu indahnya belum seberapa dibandingkan dengan surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan dengan ilmu kita bisa masuk surga. Mudah-mudahan hidup kita juga indah penuh dengan seni, sehingga bingkai iman dan takwanya juga akan membuat hidup kita semakin terarah, sehingga mendapat ridho di dunia dan di akhirat, seperti moto Toha Putra Art, ya. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan terasa indah, hidup dibingkai dengan iman dan takwa, hidup kita akan lebih terarah. Terima kasih. Mudah-mudahan para pemirsa, para sahabat Iqra nanti bisa berbagi dan subscribe, ya, sehingga channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk pihak-pihak lain. Dan kita doakan kepada yang bersedia subscribe, like, dan berbagi, ya. Ini mudah-mudahan bisa diberikan limpahan pahala yang terbaik. Nah, ini ada sedikit pantun, ya, pantun yang dibuat oleh Toha Putra Art. Jalan-jalan dari Banjarharjo Brebes ke kota Tegal, ya, naiknya mobil Grab, ya. Kemudian indah pula sambil makan kue tart dan kue serabi, ya. Buka-buka channel YouTube Toha Putra Art, ya. Mari kita subscribe, kemudian like dan berbagi. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Toha Putra Art.